Bab 82. Tempat ini dusun Darmadi. Benar, Pak. Setelah masuk ke dusun, jangan panggil aku seperti itu. Panggil saja Tuan. Baik, Tuan. Setelah bertemu dengan Tuan itu, ingat untuk bersikap hormat padanya. Baik, Tuan. Sebuah kereta kuda memasuki dusun Darmadi. Setelah Regan menyibakkan tirai kereta, Iqbal pun berjalan turun. Keempat petugas pengadilan menyamar menjadi pelayan pisau dan busur silang pun disembunyikan di dalam kereta kuda. Selagi Danur pergi melapor, Iqbal berhasil menjatuhkan Eko dan Rangga, juga menghancurkan prestise Radit. Dia memanfaatkan situasi ini untuk menyerang, hingga akhirnya menguasai sebagian besar pengadilan daerah. Kemudian, Iqbal juga dengan susah payah menuliskan catatan tentang perobohan tembok pasar dan hiburan malam. Selesai melakukan semua itu, dia baru punya waktu untuk datang ke tempat yang sudah lama dipikirkannya, yaitu Dusun Darmadi. Pada hari pelaporan, Iqbal sudah mendengar tentang masalah di pasar ikan dari Regan. Beberapa patah kata yang diucapkan Wira membuat para rakyat yang penakut hampir melakukan kekerasan. Metode memanipulasi hati orang seperti ini bisa dibilang sangat tak terduga. Jika orang hebat seperti ini bersedia bekerja untuk istana, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Sekelompok orang itu berjalan masuk ke dusun. Ketika para penduduk melihat dari kejauhan, mereka pun mulai bergosip. Pak Regan. Iqbal mengamati para penduduk itu, lalu berkata, aku merasa penduduk di tempat ini berbeda dengan desa lain. Puan, penduduk di dusun Darmadi terlihat lebih putih dan segar, banyak yang tersenyum bahagia. Seolah-olah hidup mereka penuh dengan harapan, jawab Regan. Dia sangat ahli dalam observasi sehingga langsung mengetahui perbedaan ini. Benar, Iqbal mengangguk dengan puas, lalu menghampiri seorang pria buta dan bertanya, Kak, kamu terlihat senang sekali. Apa ada kabar bahagia di rumahmu? Tidak juga, putraku bergabung dengan tim penangkap ikan Kak Wira. Penghasilannya mencapai 1.000 gabak per bulan. Kalau ditambah bonus bulanan, totalnya jadi 2.000 gabak. Dulu, para penduduk bilang aku miskin, jadi nggak ada yang mau mencomblangi putraku. Sekarang, para macomblang itu malah berbondong-bondong datang. Giliran aku yang memilih mereka. Aku pun memilih yang paling bagus untuk putraku. Aku pilih yang cantik dan bokongnya besar. Dia pasti bisa melahirkan cucu yang imut untukku. Hehe, jawab pria itu. Tanpa peduli siapa yang bertanya, pria buta itu mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan gembira. Tiba-tiba, seorang pria tua bertubuh bungkuk berbicara. Begitu saja sudah sombong. Kamu harus tahu, kedua putraku sama-sama bergabung dengan tim penjualan. Setiap bulan, mereka bisa mendapat 2.000 gabak masing-masing. Kalau ditambah dengan bonus mereka, penghasilan keluargaku nggak kurang dari 6.000 gabak. Kami saja nggak pamer, tapi kamu malah bangga dengan penghasilan sekecil itu. Tegur pria tua itu, dia memang mengatakan tidak ingin menyombongkan diri, tetapi suaranya sangat lantang hingga seluruh penduduk bisa mendengarnya. Gaji bulanan tim penangkap ikan sebesar 2.000 gabak, sedangkan tim penjualan sebesar 3.000 gabak. Gumam Iqbal dengan terkejut. Ada terlalu banyak tenaga kerja di pedesaan. Banyak penduduk yang bersedia tidak digaji, asalkan bisa makan kenyang. Sekalipun melakukan pekerjaan yang sangat berat, mereka juga hanya akan mendapatkan gaji kecil. Namun, Wira begitu murah hati sampai-sampai memberi penduduk desa gaji bulanan sebesar 2.000 hingga 3.000 gabak. Kebaikannya ini sangat membantu para penduduk. Sekelompok orang itu melanjutkan perjalanan. Banyak anak kecil yang menatap mereka dengan penasaran. Kini, banyak orang asing yang sering datang ke dusun Darmadi. Lantaran sudah sering melihat orang-orang seperti ini, para anak kecil pun tidak begitu ketakutan lagi. Iqbal menghampiri seorang anak kecil, lalu bertanya, siapa namamu? Anak kecil imut itu mengenakan celana selangkangan terbuka, terlihat ingus di bawah lubang hidungnya. Dia menjawab dengan suaranya yang kekanak-kanakan. Namaku Taro Darmadi. Iqbal menyodorkan sebuah permen, lalu berkata, satu permen ini untukmu. Coba beritahu paman, kenapa tangan dan wajah kalian bisa begitu bersih? Dia sudah sering mengunjungi berbagai desa. Wajah dan tangan anak-anak di desa lain selalu terlihat hitam dan kotor. Namun, anak-anak di dusun Darmadi justru berbeda. Memang ada beberapa yang hitam, tetapi ada juga yang terlihat sangat putih. Nggak mau, teriak Taro sambil meletakkan tangannya di belakang dan menggeleng. Kemudian,
Dia menjelaskan dengan ingus yang masih menggantung di hidungnya. Kakwira bilang, orang asing yang memberi kami permen adalah penjahat yang mau menculik dan menjual kami. Setelah itu, kami pun nggak bisa bertemu dengan orang tua kami lagi. Aku nggak mau makan permen dari penjahat. Penjahat, gumam Iqbal yang merasa lucu. Dia jelas-jelas adalah orang yang begitu terhormat, tetapi malah disebut penjahat oleh anak kecil ini.